Assalamualaikum teman-teman. Pernah dengar kalimat ini? Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Maka banyak orang juga yang berdoa, save me from myself. Karena hambatan-hambatan itu sebetulnya lebih banyak dari dalam diri kita sendiri. Faktor eksternal sih ada, tapi yang lebih membawa pengaruh terhadap langkah kita untuk maju itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Dan kebanyakan kita tidak menyadari itu. Karena sesuatu yang tidak kita sadari itu biasanya sulit untuk dikendalikan. Jadi apa sih hambatannya? Kalau aku biasa menyebutnya dengan tumpukan sampah emosi. Jadi ini adalah hambatan yang ada di dalam diri kita, ya. Orang biasa menyebutnya dengan inner blocks. Inner block ini adalah hambatan ruang dalam yang seringkali memberatkan langkah kita untuk bertumbuh, untuk maju. Jadi langkah kita tuh kayak terkunci gitu, ya. Jadi hambatan ruang dalam ini adalah termasuk beban batin ya teman-teman. Bayangin kalau teman-teman itu lagi jalan, tapi membawa banyak tumpukan beban. Pasti langkahnya tuh akan semakin berat dibanding dengan teman-teman yang berjalan tanpa membawa beban, ya kan? Kalau sesuatu yang tidak berguna, biasanya kan kita buang. Kenapa dibuang? Karena kita menganggapnya sebagai sampah, ya kan? Tapi sedikit dari kita yang mampu membuang sampah emosi. Boleh jadi karena kita juga nggak menyadari bahwa kita ini punya tumpukan sampah emosi yang perlu dibuang gitu. Jadi penting sekali untuk kita punya skill agar bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasi apa aja nih yang termasuk sampah. Karena hanya teman-teman sendiri yang bisa memilahnya. Oh, ini termasuk sampah, ini bukan. Yang termasuk sampah buang. Begitu, jadi kita nggak menimbun sampah emosi itu. Dan sampah emosi itu teman-teman, yang namanya sampah tuh kan kalau ditimbun lama bau ya, udah bau, bikin penyakit. Kalau sampah emosi, baunya dari apa? Kecium dari cara kita merespon, bertindak. Seringkali kita nggak sadar akan hal itu. Contoh nih, ketika kita punya tumpukan sampah emosi ini bisa dilihat dari ketika kita mudah ke-trigger oleh hal-hal kecil yang padahal itu bukan untuk kita gitu. Seperti apa? Misal nih ada temen yang bikin story di sosial media ya. Sebenarnya itu bukan buat kita. Tapi kita panas hati, kita kepancing, kita marah-marah. Nah itu termasuk salah satu orang yang punya tumpukan sampah emosi. Ya teman-teman, lalu bisakah kita hidup tanpa adanya sampah emosi? Insya Allah bisa. Kalau kita mau memperjuangkan kesehatan mental kita, ya. Tapi bisakah kita hidup tanpa adanya emosi negatif? Jawabannya tidak. Kenapa tidak bisa? Karena Allah menciptakan program otak emosi pada setiap manusia. Jadi dalam sistem limbik itu ada otak mamalia. Kenapa Allah ciptakan? Supaya kita bisa flight or fight. Ya. Saat dalam keadaan bahaya. Contohnya dalam keadaan darurat ya. Karena ketika dalam keadaan darurat itu otak ilmu keblokir, teman-teman. Yang on itu otak mamalia tadi. Fight or flight. Misal kita ada bencana alam ya, banjir, kebakaran. Lalu kita bertemu dengan hewan buas, misal ketemu macan atau ular gitu ya. Supaya kita bisa fight or flight, serang atau lari nih gitu. Atau kita ketemu sama orang yang buas. Orang buas tuh kayak apa ya? Begal, copet, seperti itu ya. Oke,
Di sini aku mau share juga insight dari kajian Ustadz Sony Abikim ya, tentang inner block ini. Beliau membagi inner block atau hambatan ruang dalam ya, kondisi emosional, beban batin yang memberatkan langkah kita ini menjadi 4 macam. Banyak orang yang tidak sukses atau terkunci langkahnya untuk bangkit menuju yang lebih baik itu karena emosi negatif ini tadi yang sulit dilepas atau bahkan tidak mau dilepas gitu. Atau bisa jadi karena terlalu melekat atau terobsesi dengan sesuatu yang dorongannya itu nafsu ya teman-teman. Karena jika nafsu yang ngedrive kita, ini secara bersamaan kita menjauh dari Allah gitu. Ya mungkin kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita akan hampa, kita unfulfill, kehilangan feeling itunya, kehilangan rasa. Jadi akhirnya apa? Langkah kita justru semakin berat teman-teman, karena dorongannya nafsu itu tadi ya. Ini padahal ketika seseorang itu connect sama Allah ya, insya Allah akan mudah sukses loh. Oke, inner block dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fear of self atau self-doubt. Ini ketika seseorang ragu dengan dirinya sendiri teman-teman. Pesimis, insecure gitu ya. Tidak yakin gitu pokoknya. Ini mentalitas pertama yang menghambat untuk maju dan bertumbuh. Gimana kita mau sukses kalau diri kita aja ragu gitu sama diri sendiri? Gimana orang lain mau yakin sama kita kalau kita juga gak yakin sama diri sendiri teman-teman? Oke, yang kedua adalah comparison to others. Ketika seseorang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan seringkali perbandingan ini justru yang negatif, yang tentang urusan dunia gitu, yang pada akhirnya bukan jadi motivasi tapi malah menjadi iri dengki. Akibatnya seseorang ini kehilangan rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki teman-teman. Dan yang ketiga adalah fear of change, takut dengan perubahan. Padahal perubahan ini adalah sebuah keniscayaan. Gak bisa kita tuh meminta untuk kehidupan ini gak ada yang berubah, gak bisa teman-teman. Perubahan itu akan terus terjadi dan kita harus berdamai dengan hal itu gitu. Karena roda kehidupan ini kan terus berputar gitu ya. Dan untuk orang yang sudah terlanjur nyaman ya, berada di comfort zone ya, di zona aman, nyaman, itu memang bakal susah untuk menerima sebuah perubahan ya. Padahal fitrah kita itu harus terus berubah dari waktu ke waktu, walaupun hanya sejengkal, walaupun progresnya hanya 0,1%, gak apa-apa, supaya kita gak stagnan gitu ya. Yang keempat adalah fear of failure, ketika seseorang takut gagal. Padahal Allah itu menilai prosesnya, bukan hasilnya. Tapi seringkali kita ini terpaku pada hasil sampai lupa prosesnya. Yang penting aku berhasil nih. Misal yang penting aku berhasil di planku yang ini. Aku nggak mau tahu caranya gimana, yang penting berhasil. Kadang obsesi itu yang justru juga bisa dikatakan kita ini dikendalikan oleh ambisi, oleh nafsu gitu ya. Lah, lalu bagaimana kita bisa melepas 4 belenggu ini? Nanti insya Allah akan dibahas satu persatu ya teman-teman di next video. Karena kalau kita tidak menyadari sebenarnya diri kita lah yang banyak andilnya nih untuk kesuksesan kita sendiri, ya kita gak akan maju teman-teman. Seorang muslim tuh harus punya target sukses ya, karena kita sehari 5 kali tuh diingetin loh sama Allah melalui muazin ya, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kebahagiaan, karena Allah suka muslim yang kuat. Jadi kita harus terus maju, bergerak, dan bertumbuh.
Semoga bermanfaat.